Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb wa alqa as-sam'a wa huwa shahid. Surah Qaf al-ayah as-sabi'ah wa thalathun. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Hanya dengan bertakwa kepada Allah lah kita akan mendapatkan keselamatan hidup di dunia ini dan keselamatan hidup di akhirat nanti. Di antara perbuatan takwa yaitu memelihara hati, karena takwa itu diletakkan di dalam hati. Rasulullah pernah menunjuk hati beliau yang terletak di daerah dada, di dalam dada. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Rasulullah menunjuk ke arah hati yang berada di dalam dada. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hati di dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun. Secara bahasa, makna hati itu adalah yang berbolak-balik. Summiyal qalbu bil qalbi litaqallubih. Hati dinamakan hati karena dia berbolak-balik. Pagi hari seseorang itu beriman, tapi boleh jadi belum sampai ke petang sudah kafir. Pagi hari boleh jadi suka kepada seseorang, tetapi belum sampai ke petang mungkin sudah berubah menjadi benci. Begitu cepat bolak-baliknya hati, disebabkan karena di dalam hati itu ada dua unsur yang selalu berlawanan, saling kalah mengalahkan, dan masing-masing memiliki kekuatannya sendiri-sendiri, yaitu unsur iman yang menyuruh seseorang itu melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, dan satu lagi adalah unsur hawa nafsu yang menyuruh seseorang itu melakukan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan. Di saat kekuatan iman itu lebih dan mengalahkan kekuatan nafsu, maka seseorang akan dengan mudah dan senang melakukan ketaatan. Tetapi apabila kekuatan hawa nafsu yang menguasai hati, iman pun kalah, maka ketika itu seseorang akan melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Hati dinamakan hati karena selalu berbolak-balik. Di bulan Ramadan bukan main taatnya, suka membaca Al-Quran di sepanjang waktu, berlama-lama tinggal di masjid untuk beriktikaf. Tetapi berlalu Ramadan,
kembali lalai karena hati manusia berbolak-balik. Tadinya di tanah suci menunaikan umrah ataupun haji, senantiasa selalu di Masjidil Haram salat 5 waktu, tetapi kembali ke tanah air maka kembali jauh dari masjid. Adalah karena hati yang berbolak-balik. Hati adalah penentu hidup manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada sebongkah daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila yang sebongkah daging itu baik, baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat, kalau yang sebongkah itu rusak, fasadal jasadu kulluh, semua tubuh pun akan rusak. Mata yang memandang, telinga yang mendengar, mulut yang bercakap, tangan yang menggapai, kaki yang melangkah, hanyalah perbuatan-perbuatan yang merusak. Karena hatinya telah rusak. Karena hati bagaikan raja di dalam tubuh. Ala wahyal qalbu, tidaklah yang sebongkah daging itu, melainkan ia adalah hati. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apabila hati yang kita miliki, hati yang bersih, hati yang sehat, maka nasihat dan peringatan akan berguna dan bermanfaat. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an yang tujuannya untuk diambil pelajaran, maka akan menjadi pelajaran kisah-kisah yang diketahui dari Al-Qur'an bagi sesiapa yang memiliki hati. Wa alqas sam'a, dan dia gunakan pendengarannya dengan baik. Wa huwa syahid, sedangkan dia dalam keadaan mempersaksikan kebenaran dari ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan kepadanya. Tapi tanpa hati yang bersih, tanpa hati yang suci, tanpa hati yang sehat, maka bagaimanapun Al-Qur'an dibacakan tentang kisah-kisah masa lalu, ia tidak akan berubah. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka itu tetap tidak beriman. Sebabnya adalah karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Allah telah menutup rapat hati mereka, telinga mereka tertutup, pandangan mata mereka pun juga tertutup, dan bagi mereka azab yang besar. Hati adalah sebagai penentu. Maka jagalah hati, pelihara hati. Hati senantiasa hendaknya bersih, suci, sampai bertemu dengan Allah, yaitu ketika kematian tiba. Dan itulah dia hamba yang beruntung dan selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang beruntung adalah orang yang ketika matinya ia membawa hati yang bersih, hati yang suci. Kalau begitu, mungkin saja hati itu menjadi kotor? Ya, mungkin. Mengapa tidak? Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Idza akhta'al 'abdu, innal 'abda idza akhta'a," sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia melakukan kesalahan, khati'atan, berupa suatu kesalahan yang tidak dibenarkan di dalam agama, menyekutukan Allah umpamanya, durhaka kepada kedua orang tua, mengambil harta benda orang lain dengan cara batil, memakan yang haram,
mengingkari janji, berbohong, mengurangi timbangan dan lain sebagainya, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan terbintiklah noda hitam di atas hatinya. Besar dosa, besar bintik hitamnya. Banyak dosa, maka banyaklah bintik hitam di hati. Nuktah, bintik hitam. Nuktah sauda adalah disebabkan karena melakukan kesalahan. Ia adalah berupa dosa. Maka fa'idha huwa naza'a, kalau seseorang yang telah melakukan kesalahan itu ia kembali ke jalan yang benar, wastaghfara, kemudian dia bertaubat, memohon ampun, wataba, kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh, suqila qalbuh, maka hatinya kembali bersih. Namun apabila ia tidak segera memohon ampun dan bertaubat, maka noda hitam itu tadi akan menjadi penyakit. Maka adalah penyakit di dalam hatinya. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambahkan lagi penyakit ke dalam hatinya. Apabila ia tidak segera membersihkan kotoran, maka ia akan terus memiliki penyakit hati. Walahum adzabun alim, maka untuk mereka itu disediakan azab yang pedih. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau di dalam hati ada penyakit, segeralah obati. Obat hati itu adalah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khasara, dan tidaklah yang bertambah ke atas orang-orang yang zalim itu kecuali kerugian demi kerugian. Maka orang yang beruntung, yang terelak dari kerugian, adalah orang yang segera memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, sehingga hatinya yang kotor menjadi bersih, penyakit yang ada dalam hatinya menjadi sembuh. Andaikan penyakit di hati tidak segera disembuhkan, maka seseorang itu akan mengalami mati hati. Surah Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyainahu, apakah sama orang yang mati hatinya lalu kami hidupkan dengan meletakkan iman di dalam hati tersebut. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami berikan kepadanya cahaya. Yamshi bihi finnas, dengan cahaya itu dia berjalan di muka bumi. Kama mathaluhu fi dhulumat, orang yang sudah hidup hatinya diberi cahaya, apakah sama dengan orang yang masih tetap mati hatinya dan tidak memiliki cahaya? Tentunya tidak sama. Kadzalika zuyyina lil kafirin, demikianlah kami menghiaskan kepada orang-orang kafir itu makanu ya'malun, apa-apa yang mereka kerjakan. Hati-hati apabila hati sudah mati. Kalau hati sudah mati kemudian tidak berusaha untuk menghidupkannya, hati yang mati itu akan menjadi fosil, akan menjadi keras, bahkan lebih keras dari batu. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah, kemudian menjadi keras hati mereka itu, bahkan lebih keras dari batu. Kalau hati sudah keras, maka tidak akan ada kemungkinan untuk berubah. Apabila hati sudah keras, tetap di dalam kekufuran, tidaklah yang dinanti setelah itu melainkan siksa dan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Suami kalau hati sudah keras, maka kehancuran rumah tangga akan menanti. Begitu juga istri.
Orang tua kalau hati mereka sudah keras, maka kehancuran anak dan keturunan. Kalau keluarga sudah memiliki hati yang keras, bapa, ibu dan anak-anak semuanya telah memiliki hati yang keras, maka masyarakat pun akan hancur binasa. Apabila masyarakat telah hancur binasa, maka suatu bangsa itu juga akan binasa. Meskipun bangsa itu jumlahnya banyak, meskipun bangsa itu mendiami negeri yang subur dengan kepandaian yang hebat, kekuatan yang unggul, tetapi akan berakhir dengan kebinasaan. Fa ahlaknahum bidzunubihim, kami binasakan mereka disebabkan karena dosa-dosa yang mereka miliki. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apa yang ingin kita sampaikan? Yang ingin kita sampaikan adalah hidup ini yang menentukannya adalah sebongkah daging yang ada di dalam dada. Maka Allah perintahkan kita untuk menggunakan hati itu dengan baik, yaitu melalui memperhatikan ayat-ayat Allah yang menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah, supaya iman senantiasa ada di dalam hati. Andaikan iman ada dalam hati, maka akan dapat melihat kebenaran sebagai kebenaran, kebaikan sebagai kebaikan, maka terpeliharalah keselamatan kita. Maka Allah memerintahkan kita dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-46 supaya kita berjalan di muka bumi, supaya hati itu dapat melihat tanda kekuasaan Allah. Afalam yasiru fil ard, apakah mereka itu tidak mau berjalan di muka bumi? Silakan pergi ke Mesir sana, pergi ke Yordania, pergi ke Aceh yang sudah dilanda tsunami, pergi ke Jawa Timur yang dilanda dengan lumpur panas, dan seterusnya dan seterusnya. Buka mata, pasang telinga, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, kemudian gunakan hati untuk memahami apa yang terjadi. Au adhanun yasma'una biha, pasang telinga, apa sebenarnya yang berlaku. Kalau tidak mempergunakan hati untuk memahami, fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya bukan mata yang di kepala itu yang buta, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, tetapi yang buta itu adalah mata yang ada di dalam hati. Kejadian-kejadian luar biasa berlaku pada akhir-akhir ini. Mungkin sebabnya datang dari dalam negeri, atau juga mungkin dari luar negara, dari musuh, baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik kaitannya dengan politik ataupun ekonomi, apalagi budaya, khususnya yang melanda remaja kita. Baru saja selesai mengikuti ujian nasional, tetapi mereka telah melakukan kemaksiatan, yaitu dengan berpesta kemaksiatan, membuka aurat, kemudian meminum minuman keras, mabuk-mabukan, bahkan lebih dari itu terlibat narkoba, bahkan lebih dari itu adalah melakukan perbuatan asusila yang tercela. Semua kita tahu perkara ini adalah perkara yang dilarang. Bentengnya adalah hati. Tidak cukup rupanya dengan jenjang pendidikan, sekolah menengah, sekolah lanjutan, S1, S2, S3. Tidak cukup rupanya dengan diberi kedudukan dan jabatan. Mestilah diiringi dengan pemeliharaan hati. Ini dia masjid, untuk menjaga hati, membersihkan hati, mensucikan hati, dan memberi cahaya ke dalam hati itu, sehingga tahu yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Di antara doa Rasulullah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari,
Apabila Rasulullah pergi ke masjid, ketika melangkah dalam perjalanan ke masjid, Rasulullah minta cahaya, supaya cahaya itu diletakkan di dalam hati. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah, berikanlah cahaya dan letakkanlah ia dalam hatiku ya Allah. Wa fi basari nura, di mataku cahaya. Wa fi sam'i nura, di telingaku cahaya. Wa an yamini nura, dari sebelah kananku cahaya. Wa an yasari nura, dari sebelah kiriku cahaya. Wa min fawqi nura, dari atasku cahaya. Wa tahti nura, dari bawahku cahaya. Amami nura, dari depanku cahaya. Wa khalfi nura, dari belakangku cahaya. Allahumma ja'alli nura, berikanlah kepadaku cahaya ya Allah. Cahaya yang dimasukkan adalah cahaya iman yang diletakkan di dalam hati. Dengan cahaya iman itulah hati akan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, iman. Ini hanya kita dapatkan di masjid. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, menjadi tenang hati mereka. Bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Terpaut hati dengan Allah, tenang, selamat. Andaikan hati itu sudah jauh dan putus hubungan dari Allah, itulah dia sebab awal malapetaka. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang ringkas ini adalah peringatan bagi kita semua. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala sairil muslimin bil imani wat taqwa wa faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin bi ziyadatil imani wal yakin. Wa na'udzu billahi mimman adkhalahum fil munafiqina wal kafirin wa la'allana min ahli jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu sungguh dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang ada iman dalam hati mereka. Wa amilus salihat, dengan iman dalam hati itu mereka beramal saleh. Wa tawasau bil haq, dengan iman yang ada dalam hati itu mereka mau saling nasihat menasihati supaya tetap dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, kemudian nasihat menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini sebagai kesimpulan kita sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemimpin pada akhirnya dengan ditetapkan menjadi rasul pada umur 40 tahun. Rupanya Allah telah menjaga hati baginda itu semenjak kecil lagi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim,
Ketika Rasulullah sedang bermain-main dengan teman sebayanya, ketika itu umur beliau 4 tahun, datanglah malaikat Jibril alaihi salam mengambil beliau yang berada di tengah-tengah kawan-kawan yang lain. Kemudian Rasulullah dibawa ke pinggir telaga Zamzam. Dada Rasulullah dibelah, hati Rasulullah dikeluarkan. Kemudian ada bahagian dari hati itu yang dibuang. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, hadza hadzus syaitanu mink, ini dia bahagian syaitan yang ada padamu. Tetapi malaikat Jibril telah membuangnya. Bagaimana pula bahagian syaitan, masih adakah di hati kita? Dan sudahkah kita membuangnya? Membuangnya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak, isyarat kehancuran yang lebih besar, kesengsaraan yang lebih dahsyat akan menanti. Semua itu tidak mau kita jalani. Maka apabila menyayangkan diri sendiri, selamatkanlah dengan segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati Rasulullah dibasuh dengan telaga Zamzam. Thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i Zamzam. Dibersihkan dengan air Zamzam. Kemudian diletakkan kembali ke dalam dada. Dada pun kembali ditutup dan Rasulullah dijaga. Sampailah Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Mudah-mudahan dengan kisah singkat dari riwayat hidup Rasulullah menjadi pelajaran bagi kita. Jagalah hati. Kemungkinan untuk melakukan kemaksiatan pada hari ini sungguh besar sekali. Kemaksiatan sangat dekat dan terlalu hebat. Maka mudah-mudahan kita mampu bertahan istiqamah di atas arus kemaksiatan yang deras melanda kita. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi. Faqala Allahu azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma salli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma adfa' 'anna al bala'a wal waba waz zina war riba wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasah wa min mantiqati Riau khasah wa min madinati Pekanbaru khasah wa min sairi biladil muslimina 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salam.